Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Reva juga, dari kelas 5A EPN 1874 2024. Terima kasih kepada Bapak Epro Barades SPMSI sebagai dosen pembimbing proyek mandiri saya yang telah memberikan masukan dan bimbingan kepada saya untuk menjalankan proyek mandiri saya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah hadir dan melihat video seminar proposal saya. Tidak lupa juga saya banyak-banyak terima kasih kepada moderator yang telah membimbing atau membantu acara seminar proposal saya yang berjudul Pembenihan Lobster Capit Merah Crenna scabiatus. Yang pertama, pendahulu, yaitu 1. Latar belakang, 2. Tujuan, 3. Kerangka pikir, dan 4. Kontribusi. Latar belakang. Jika dilihat dari kondisi lingkungan alam, Indonesia memiliki kondisi yang sangat besar untuk mengembangkan budidaya lobster air tawar. Iklimnya yang siklus sangat memungkinkan lobster dapat berkembang sepanjang tahun. Selain dari sisi budidaya cukup sederhana, berkembang usaha budidaya lobster air tawar ini tidak lepas tingginya permintaan dari pasar, terutama pada pasar impor. Lobster air tawar Crenna scabiatus sudah banyak dikembangbiakan di akuarium, kolam maupun bak fiber sebagai komoditi udang hias dan udang konsumsi. Karena lobster ini tidak mudah stres dan tidak mudah terserang penyakit. Asalkan kebutuhan pakan, kualitas air dan kebutuhan oksigennya terpenuhi, lobster ini dapat tumbuh dan berkembang dan cepat sehingga sangat potensial dikembangbiakan di Indonesia. Iskandar 23 dalam Langkah DKK 2013. Yang kedua, tujuan. Tujuan dari proyek mandiri ini adalah untuk mengetahui pembudidayaan lobster capit merah Crenna scabiatus. Kerangka 3. Kerangka pikir. Permintaan pasar untuk lobster air tawar cukup tinggi, baik konsumsi mau untuk dijadikan ikan hias. Namun produksi sangat terbatas karena kesediaan benih yang mutu tinggi sulit diperoleh. Lobster capit merah memiliki pertumbuhan dan ketahanan tubuh lebih baik dibandingkan jenis lobster air tawar lainnya, namun kesediaan benih masih jadi terkendala dalam usia budidaya lobster capit merah. Budidaya lobster air tawar merupakan alternatif untuk mengetahui kebutuhan sebagai makanan jaminan kelangsungan produksi kebutuhan benih yang dapat disuplai dari pembudidayaan lobster air tawar. Grawil dan Saul 2012. Pembudidayaan lobster capit merah adalah cara untuk meningkatkan produksi benih lobster agar sediaan benih terus ada dan permintaan akan benih lobster terpenuhi. Kontribusi. Kegiatan proyek mandiri ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pelaku usaha budidaya dan menjadi referensi untuk pembudidayaan lobster capit merah sehingga dapat diaplikasikan kepada masyarakat, terutama petani budidaya lobster capit merah. Metodologi. Yang pertama itu waktu pelaksanaan, kedua alat dan bahan, ketiga prosedur kerja, keempat parameter pengamatan, dan kelima parameter kualitas air. Yang pertama, waktu pelaksanaan. Kegiatan proyek mandiri ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai bulan Desember 2020. Pelaksana kegiatan akan dilaksanakan di bak
fiber dan akuarium yang berada di dalam laboratorium C budidaya perikanan Politeknik Negeri Lampung. Alat dan bahan yang pertama itu bak fiber ukuran 1 kali 5 meter kali 1 meter kali 0,5 meter. Yang kedua akuarium 90 cm kali 40 cm dan kali 40 cm. Yang ketiga scope net, kedua filter, ke-5 baskom, ke-6 penggaris, ke-7 timbangan analitik, ke-8 alat tulis, ke-9 termometer, ke-10 pH meter, dan ke-11 yang terakhir diometer. Dan bahannya itu yang pertama induk lobster berukuran 4 inci, dan kedua pakan alami dan pakan buatan. Prosedur kerja yaitu yang pertama persiapan media. Persiapan media dilakukan adalah pertama membersihkan bak fiber dan akuarium menggunakan sikat sampai bersih dan gunakan PK, dibersihkan sampai sikat dan dikeringkan. Lalu yang kedua itu seksi induk. Seksi induk dilakukan dengan menyeleksi induk lobster yang berukuran 4 inci. Yang ketiga yaitu pemeliharaan induk. Induk dipelihara di bak fiber. Induk diberikan pakan sebanyak 2 kali sehari, yaitu diberikan pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami yang diberikan adalah cacing darat, cacing sutra, cacing tanah, dan juga keong. Pakan buatan yang diberikan adalah pakan pelet. Pemijahan dilakukan di dalam bak fiber juga. Pemijahan dilakukan dengan cara massal, yaitu perbandingan antara betina dan jantan itu sebanyak 4 untuk jantan dan 6 untuk betina, disatukan di dalam bak pemijahan atau bak fiber pemijahan dan sudah diberikan filter atau paralon. Yang kelima adalah pengeraman telur dan penetasan. Setelah pemijahan, induk betina yang sudah menggendong telur akan dipindahkan langsung ke akuarium atau akuarium pemeliharaan sampai penetasan telur. Yang keenam adalah perontokan larva. Setelah larva yang telah menetas berumur 1 minggu dan sudah mulai melepaskan diri dari induk lobster, dilakukan perontokan larva. Sebelum dilakukan perontokan larva, induk dipindahkan dari akuarium ke akuarium tersendiri supaya larva lobster dapat bersembunyi yang telah diberikan shelter atau pelindung yang terbuat dari paralon, sedotan, ataupun tali rapiah. Nah, yang ketujuh itu pemeliharaan benih. Benih dipelihara selama 2 minggu dan diberikan pakan berupa cacing sutra dan juga pakan buatan. Kedelapan ada pengamatan. Pengamatan dilakukan pada benih lobster air tawar adalah SR-nya. Selanjutnya yaitu parameter pengamatan. Yang pertama itu perhitungan jumlah telur fekunitas, dilakukan dengan cara manual dan juga menggunakan rumus. Yang kedua itu hatching rate, dengan cara manual dan juga rumus. Dan yang ketiga itu superbird, secara manual lihat dari kelangsungan hidup dari benih lobster air tawar. Selanjutnya itu pengamatan kualitas air. Yang pertama itu suhu dilihat menggunakan termometer pagi dan siang hari. DO dilakukan di awal pemeliharaan dan akhir pemeliharaan dilakukan mengecekkan DO. Dan terakhir itu pH dilakukan di awal pemeliharaan induk sampai akhir pemeliharaan induk. Anggaran biaya investasi itu di sini ada termometer, pH, penggaris, alat tulis, shelter, induk, akuarium, bak fiber, scope net, timbangan.
Dikombinasikan jumlah biaya semuanya itu 740.000. Ini ada biaya operasional, yaitu yang pertama itu pakan pelet dan pakan alami. Yang kedua itu tes kit DO, yang jumlah total biayanya itu 40.000. Jumlah total biaya itu dari biaya investasi dan biaya operasional ditambahkan menjadi total pengeluarannya itu 780.000. Selanjutnya itu jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan itu mulai dari September, penyusunan proposal sampai minggu pertama Oktober. Selanjutnya itu seminar proposal dilakukan di minggu kedua Oktober. Selanjutnya pelaksanaan PM dari minggu kedua sampai 1 Desember. Dan selanjutnya laporan PM atau penyusunan laporan PM dilakukan di bulan November minggu ke-3 sampai ujian PM. Ujian PM dilakukan di minggu kedua Desember, bisa berubah juga. Selanjutnya referensi, saya mengambil referensi dari beberapa referensi itu, yaitu salah satunya di Iskandar 2003, Budidaya Lobster Tawa, Pustaka Jakarta, dan banyak lagi. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya dari seminar proposal saya. Terima kasih kepada audiens dan sebelumnya yang telah mendengarkan atau melihat seminar proposal saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.